Tes, bismillah. Kita mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pada Allah lah kita memujinya, kepada Allah lah kita memohon pertolongan kepadanya, dan kepada Allah lah kita memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita selama ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kepada Allah pula kita selalu berlindung dari keburukan jiwa dan amalan-amalan kita selama ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki dan menakdirkan hambanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hidup seorang hamba dalam kesesatan dan penyimpangan, fadiyudzubillah, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah dan petunjuk kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di majelis yang insya Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis yang diberkahi. Tak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kebaikan di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita selalu meniti jalan yang benar sampai akhir hayat kita. Melalui amal soleh di pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dan keluarga kita semua. Melalui wasilah kebaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari segala keburukan, menjaga dari segala keburukan dan mara bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan saya mohon maaf ibu ya, jadwal saya dimajukan ya. Alhamdulillah bisa ya di pekan pertama ini, tanpa mengurangi semangat ibu-ibu. Mudah-mudahan pada hari ini ya Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua ya.
Sebelum kita masuk di pembahasan kita yang masih membahas mengenai apa Ibu kemarin? Mengenai bab ke-29 ya. Bab majaa fil istisqa'i bil anwa. Itu bab mengenai hukum menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Sebelum kita lanjutkan Ibu rahmakumullah, saya ucapkan selamat buat ibu-ibu rahimakumullah yang telah berjuang untuk menuntut ilmu syar'i, telah berjuang menuntut ilmu din, di mana ibu rahimakumullah ilmu itu tidak didapatkan dengan tubuh yang santai. Nah ini Ibu nih, perlu digarisbawahi bahwa ilmu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang bersantai ria. Pagi-pagi dan di hari ini ibu-ibu sudah menyiapkan segalanya, menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi, menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Tentu dengan konsekuensi ibu-ibu meninggalkan ya pekerjaan atau kepentingan yang lain, meninggalkan pekerjaan rutinitas ibu ya yang tidak bisa terhitung ya di rumah. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kuat untuk menunda. Jadi bukan meninggalkan Ibu ya, menunda pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah dilanjutkan nanti. Namun kita mengutamakan di pagi hari ini menjalankan rutinitas yang sudah ada, yaitu kajian. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita pahami bahwa ilmu itu merupakan hal yang penting bagi manusia Ibu. Ilmu itu hal yang penting bagi manusia, baik di dunia, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Coba masalah dunia Ibu, seorang yang pekerjaannya bagian kelistrikan, apakah dia tidak dibekali dengan ilmu Ibu? Pasti mereka ketika bekerja mengenai kelistrikan pasti dibekali dengan ilmu listrik. Kenapa ibu-ibu rahimakumullah? Ini masalah dunia ya. Seseorang tidak berani, seseorang tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu yang bukan bidangnya atau yang tidak ada padanya ilmu. Karena konsekuensi listrik berarti bisa kesetrum. Benar ya Bu? Iya. Bisa kesetrum kalau tidak ada ilmu. Kalau di rumah kita saja yang mungkin kabelnya itu tidak sebanyak di luar ya, misalkan di jalanan itu kabelnya mungkin hanya 3, merah, hitam, biru misalkan. Itu saja kita kadang bingung, ini diapain 3 kabel ini? Tanpa ilmu, beranikah ibu untuk melakukan atau menyambung 3 kabel ini Bu? Atau mau diapakan 3 kabel ini? Berani? Tidak berani, takut kesetrum. Bagaimana dengan kabel-kabel yang ada di jalanan itu, yang jumlahnya ratusan? Ya, jumlah kabelnya itu ratusan. Tapi kadangkala kita melihat yang bekerja, yang teknisinya itu dengan santainya dia ngambil kabel yang biru, ambil kabel yang merah, ambil kabel yang hitam, disambungkan, ambil lagi. Kenapa mereka dengan santainya ketika melakukan itu Bu? Jawabannya adalah karena ada ilmu. Karena dia tahu kalau megang yang hitam itu tidak nyetrum, kalau megang yang merah itu kesetrum. Dia tidak berani megang yang merah. Kalau kita Ibu di rumah tanpa tahu yang nyetrum yang mana, pegang semua kan, akhirnya apa? Kesetrumnya sebentar,
Ya, kesetrumnya sebentar, gitu ya. Kok kayak ada gempa sih gitu ya. Balik lagi, pegang lagi, kok kayak gempa, oh baru ngeh bahwa dia sedang kesetrum. Ini masih ringan. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ibu-ibu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah ini, jadi orang yang berilmu itu ternyata orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu duduknya ibu di sini, di tempat ini, di pagi ini, yang tadi kita sampaikan, ibu meninggalkan atau menunda pekerjaan di rumah demi untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi insya Allah ibu-ibu rahimakumullah, jadi jangan khawatir, atau pekerjaan itu tidak akan ada habisnya, benar nggak Bu? Makanya kemarin ada pertanyaan, kemarin saya ngisi kajian ibu-ibu di Taman Rafflesia ya, dekat Tol Timur sana. Ada pertanyaan, saya mengambil tema pendidikan anak, peran ibu dalam pendidikan anak. Maka ada yang ibu bertanya, Ustadz, kan hak anak terhadap orang tua itu kan ada 3. Sebagaimana hadis yang pernah kemarin saya sampaikan. 1, memilihkan ibu untuknya, memilihkan ibu untuknya. Yang kedua, menamai dengan nama yang baik. Yang ketiga, nih kata dalam Umar, ya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hak anak yang ketiga adalah mengajari Al-Quran. Mengajari Al-Quran. Jadi hak anak yang dia harus ditunaikan oleh orang tua itu 3 dalam sebuah hadis. Yang pertama apa tadi Ibu? Memilihkan ibu untuknya, memilihkan ibu yang baik untuknya. Yang kedua, menamai dengan nama yang baik. Yang ketiga, mengajari Al-Quran. Nah, si ibu nanya, tapi gak ada waktu Ustadz untuk ngajari anak, terutama bapak, karena bekerja. Saya tanya, hari Sabtu Minggu libur nggak Bu? Libur. Nah itu ada waktu. ya itu ada waktu. Mengajari anak tidak perlu lama-lama, yang penting rutin. Karena ini hak anak. Nah ya, oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, berbahagialah ibu-ibu yang duduk di sini, yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang kemarin kita udah awali, yaitu bab mengenai maja'a fil istisqa bil anwa, yaitu pelajaran atau bab mengenai hukum menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Kemarin telah dibahas, ya, kita singgung sebentar Ibu ya, bahwa mengaitkan turunnya hujan dengan bintang itu ada 2 bentuk, ada 2 bentuk. Ada kalimat karena, ada kalimat yang kedua adalah di saat. Karena dan di saat atau bertepatan. 2 kalimat ini ternyata beda makna. Kalau kalimat yang pertama, yang kemarin kita sebutkan, mutirna binau'i kada, turunnya hujan itu karena bintang itu. Yang kedua, turunnya hujan itu bertepatan dengan munculnya bintang itu. Jadi 2 kalimat ini, karena dan di saat, ternyata memiliki makna yang berbeda. Makanya kehati-hatian kita mengucapkan kalimat. Kalau kita mengucapkan hujan semalam itu
turun karena bintang. Yang dimaksud apa? Bintang itu. Maka ternyata kemarin disebutkan perkataan ini masuk ranahnya dalam kufur nikmat. Kufur nikmat. Karena apa? Karena hujan itu merupakan nikmat dari Allah. Yang tentu nikmat dari Allah itu harus kita sandarkan hanya kepada Allah. Jangan disandarkan kepada yang lainnya, termasuk kepada bintang-bintang. Ibu mengucapkan mutirna binawi kada dengan kata bi kemarin, bahwa air hujan yang diturunkan semalam itu misalkan itu dikarenakan adanya bintang itu, artinya ibu menisbatkan turunnya hujan itu dengan bintang. Maka ini kemarin sampaikan ini masuk dalam kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Karena memang tidak ada yang bisa menyebabkan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, dengan perkataan mutirna fi nau'i kada. Air hujan turun bertepatan dengan munculnya bintang itu. Perkataan ini kemarin kita bahas, sebagian ulama menganggap perkataan ini tidak masalah, maksudnya tidak masalah. Ya. Karena dia tidak menisbatkan turunnya hujan itu dengan bintang tertentu. Namun dia mengatakan dan menyatakan turunnya hujan semalam itu bertepatan dengan munculnya bintang itu, sehingga tidak menisbatkan kepada bintang, tidak. Nah, ini yang pertama yang sudah kita bahas. Maka berkenaan dengan ini ibu-ibu rahimakumullah, hendaklah kita menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan hal-hal yang terlarang. Ya, permasalahannya memang kadang perkataan kita tidak tahu maknanya. Kita yang ngomong tapi kita tidak tahu maksudnya, itu dia. Maka tentu dengan ilmu. Maka kemarin disampaikan di antara sunnah Nabi SAW ketika turun hujan hendaklah mengucapkan doa. Lebih baik mengucapkan doa. Dengan doa yang sering kita ucapkan apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Isinya doa. Ya. Karena barangkali ibu mengucapkan dengan sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh ibu. Dengan ucapan, ya hujan. Ini kalimat ini maknanya apa ibu? Kalau ibu bilang ada hujan, kemudian ibu bilang, ya hujan. Apakah perkataan ini menuju bahwa ibu protes, mengeluh, ya, atau mencaci hujan? Atau apa kalau ibu mengatakan ya hujan? Coba kalau ibu mengatakan alhamdulillah turun hujan, insya Allah jelas ya, perkataan ini baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah turunkan hujan. Atau perkataan yang lain yang kemarin kita sebutkan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hujan turun kepada kita karena karunia dan rahmat Allah. Perkataan-perkataan baik. Ya, perkataan baik. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, di pembahasan sebelumnya ada kesimpulan hendaklah kita menjaga lisan kita. Dan ibrah bagi kita yang lainnya bukan hanya masalah hujan, mungkin masalah apa saja. Lisan itu kemarin kita katakan apa? Daging yang tak bertulang, sehingga lihai mengucapkan hal-hal yang mengucapkan apa saja itu kita bebas. Namun sebagai seorang muslim dan muslimah yang sejati, ya, maka kita demi maslahat dan untuk menjaga dari madarat, maka hendaklah lisan kita dijaga. Sekalipun mungkin perkataan yang mungkin ibu katakan itu tidak bermaksud untuk menyakiti,
Namun ternyata perkataan yang ibu ucapkan tersebut merupakan perkataan yang memang dipakai untuk orang lain untuk menyakiti, maka ini tidak boleh. Maka disebutkan kemarin para sahabat itu dilarang untuk mengucapkan sebagaimana ucapan orang Yahudi, ya, sebagaimana ucapan orang Yahudi. Allah tegur orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jadi mengatakan ra'ina, ternyata kata-kata ra'ina itu kata-kata atau kalimat yang sering dipakai oleh orang Yahudi, yang tujuannya adalah untuk menghina, mencaci maki. Nah, para sahabat, orang-orang yang beriman tersebut ikut ngomong seperti itu, padahal mereka tidak bermaksud dengan perkataan itu untuk mencaci dan menjelekkan orang lain, tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Jadi sekali lagi ini pelajaran bagi kita ibu-ibu rahimakumullah, dari kita menghindari perkataan-perkataan yang tidak bagus. Karena Nabi SAW pun bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut, au kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Betul, ini hadis yang sudah kita hafal, bahkan kita harus kita amalkan. Apa saja ibu-ibu yang rahimahullah, karena memang lisan tuh enak ya, dengan sendirinya mengucapkan sesuatu yang kadang menyakiti. Nah, kemarin juga kita sudah masuk di hadis atau dalil yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, yaitu di surat Al-Waqi'ah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kalian dengan dibalas dengan apa? Mendustakannya. Ya, kemarin kita bahas maksud ayat ini adalah sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi dalam sunannya, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang dimaksud dengan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, yang dimaksud dengan firman Allah, kamu mengganti rizki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakannya, maksudnya adalah beliau bersabda, Nabi SAW menjelaskan, maksud ayat itu adalah wujud syukur kalian dengan cara mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang ini. Jadi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, orang jahiliyah itu telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dengan mengucapkan apa? Kami diberi hujan karena bintang-bintang itu. Jadi mereka justru bersyukurnya adalah dengan berbohong. Ya. Ini yang sudah kita bahas ibu-ibu rahimakumullah. Dan kemudian yang paling terakhir dan belum selesai adalah dalil yang kedua, hadis riwayatkan Imam Muslim, yaitu mengenai 4 perkara yang termasuk kebudayaan dan kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan kita belum sebutkan secara rinci ibu ya. Dan insyaallah ta'ala bismillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, ada 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku, la yatrukunahunna, yang sampai dengan saat ini mereka belum meninggalkannya, sampai saat ini belum ditinggalkannya. Ada 4 perkara yang termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah, yang pada hari ini sampai dengan hari ini la yatrukunahunna, yakni mereka belum meninggalkannya, sekalipun itu termasuk perkara yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Apa saja?
Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa'u bin nujum. Yang keempat wan niyahah. Itu yang pertama lah, al-fakhru fil ahsab, yaitu bangga dengan nasab. Al-fakhr, fakhri, itu bangga dengan nasab. Bil ahsab. Yang kedua wa ta'nu bil ansab, yaitu apa ibu? Mencela garis keturunan. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum wal istisqa'u bil anwa. Yani satu perkara di antara perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan adalah meminta hujan melalui bintang-bintang. Yang keempat an-niyahah, meratapi mayit. Meratapi mayit. Ya. Nah, insya Allah kita akan sebutkan satu persatu. Empat perkara yang termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu bangga dengan nasab. Bangga dengan nasab. Para ulama mengartikan al-ahsab dengan dua makna ibu. Para ulama mengartikan al-fakhru bil ahsab, kata al-ahsab yang artinya nasab, itu dengan dua makna. Yang pertama, makna al-ahsab di sini adalah nasab atau nenek moyang. Al-ahsab diartikan nasab atau nenek moyang. Jadi di antara kebiasaan orang jahiliyah dulu yang tidak atau belum ditinggalkan sampai dengan hari ini adalah berbangga dengan nenek moyang, berbangga dengan garis keturunannya, berbangga bahwa saya itu keluarga dari siapa, yang dulu kakek saya atau uyut saya itu orang yang disegani pada waktu itu. Nah, ibu cerita kan? Cerita tentang nenek atau keturunan orang tua ibu sampai atas. Dulu nenek atau kakek buyut saya itu yang paling punya banyak tanah di sini. Ini tanah bapak ini, misalkan tanah ibu ini dulu punya kakek saya nih. Dijual. Udah dijual ya. Kalau nggak dijual berarti ngontrak kamu di sini. Itu tuh daerah situ tuh, itu semua milik keluarga besar saya dulu. Wah. Al-fakhru bil ahsab. Dia itu membanggakan nasab. Coba tanya deh. Zaman 60-an, siapa yang menguasai di daerah ini? Pasti kakek saya. Ya? Ini makna yang pertama, al-ahsab bermakna nenek moyang. Makna yang kedua yang disebut dengan al-ahsab itu adalah kedudukan di masyarakat. Kalau yang pertama al-ahsab maknanya nasab atau nenek moyang, itu yang udah lama. Yang kedua, makna al-ahsab adalah kedudukan di masyarakat. Jadi al-fakhru bil ahsab maksudnya adalah berbangga dengan kedudukan yang ia miliki. Iya. Dan itu satu perkara di antara perkara jahiliyah. Ibu memiliki kedudukan, suami ibu memiliki kedudukan di masyarakat. Apa saja. Lalu berbangga. Semua keputusan harus lewat saya dulu. Ya. Gak usah musyawarahan. Ke saya setuju, laksanakan. Kalau saya nggak setuju, jangan dilaksanakan. Oh kan? Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Semua dilakukan dengan musyawarah. Tapi di sebagian daerah masih demikian ya, Ibu Rahmatullah.
Dia memiliki kedudukan, maka dia berbangga dengan kedudukannya. Atau mungkin kedudukannya dia memiliki jabatan. Ya, memiliki jabatan. Di sini ada tulisan pemerintah Kota Bekasi. Di mana nih? Di sini. Di sini ada jabatannya. Terus warna pakaiannya kan beda ya. Itu biasanya, maaf aja ya, kalau berbuat apa itu kayaknya bebas aja gitu. Karena mungkin ada dekengannya di belakang gitu. Kalau saya ada apa-apa kan bisa ngomong atasan. Itu juga bagian dari al-fakhru bil ahsab, yang termasuk dalam kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Maaf ini, kan kalau reunian nih, reuni ibu-ibu, reuni misalkan, kan ibu-ibu umurnya berapa sekarang, misalkan umurnya 30 tahun gitu ibu ya, reunian dengan teman-teman. Biasanya reunian itu apa yang dibicarakan? Biasanya yang dibicarakan adalah keberhasilan ibu. Ibu udah jadi apa? Ibu udah jadi apa? Begitu kan? Atau ibu menikah dengan siapa? Ibu menikah dengan siapa? Jadi mereka saling mengunggulkan dirinya. Aku mah udah bekerja di sini. Wah, hebat Pak Ibu. Ibu, aku udah jadi ini. Nih golongan saya ini nih udah tingkat segini. Wah, hebat Ibu. Ibu yang nggak jadi apa-apa ya. Ya maksudnya ibu kan nggak jadi apa-apa. Maksudnya nggak kerja di mana gitu. Diem aja. Kalau ibu gimana? Aku mah di rumah aja. Aku sebagai pemimpin di rumahnya suami saya. Gitu ya. Harusnya ibu bangga. Aku sebagai pemimpin di rumah suami saya. Harus bangga kan? Jadi semua dikeluarkan. Sedangkan nih cerita itu kan manis gitu Bu ya. Tapi ternyata di balik cerita-cerita manis itu dia punya utang 3M. Dia punya punya tunggakan ini. Kalau udah pulang pusing. Ini Aisyah. Kesenangan yang fana. Maka maaf ibu-ibu rahmatullah, kalau ibu-ibu ketemu dengan teman, kemudian dia cerita tentang dia udah kedudukan di sini, bekerja di sini, gajinya sebulan segini, dia memiliki ini, memiliki ini, katakan itu udah biasa. Justru harus bangga, harus lebih baik sebenarnya kalau ketemu teman dia sudah hijrah, dia udah ngaji, dia udah menutup aurat dengan menutup aurat yang syar'i. Itu bagus sebenarnya. Ini sebenarnya bukan membanggakan apa, membanggakan dunia. Tapi kebanyakan yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan al-ahsab, makna yang kedua adalah memiliki kedudukan di masyarakat. Artinya ibu-ibu, orang-orang tersebut membanggakan nasab dan kedudukannya. Ya, dan perkara ini masih banyak di tengah-tengah kita yang tadi kita sebutkan. Padahal ibu-ibu rahmatullah, kita tahu bahwa manusia tidak akan mulia kecuali dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di hadapan Allah, siapa mereka ibu-ibu? Orang yang bertakwa. Orangnya mungkin sederhana, kerjaannya nggak kayak muluk-muluk. Tapi ibu-ibu rahmatullah, bersyukurlah. Karena dalam sebuah hadis, al-jaza min jizil amal. Ibu Masya Allah bisa ngaji tiap hari. Ibu bisa hari Ahad pun bisa ngaji. Ada orang-orang yang tadi ibu ceritakan bahwa dia memiliki kedudukan sini, dia memiliki jabatan ini, gak pernah bisa ngaji. Ya kan? Makanya kalau bilang, ya, kalau hari Senin sampai Jumat sibuk dengan dunia, hari Sabtu dan Ahad buat refreshing katanya, refresh, biar nggak mumet. Walaupun kalau lagi jalan-jalan juga mumet juga, kan ngabisin duit. Ibu-ibu bisa jam 8 udah datang, bisa sholat duha,
Nikmat itu ibu rahimakumullah. Mereka tidak, ibu lagi sholat, mereka lagi pusing, pegang pulpen begini. Ya kan? Ini mau saya isi apa nih? Angka 8 apakah 9 gitu. Kenapa? Karena obsesinya dunia. Mereka itu sebenarnya ibu rahimakumullah iri dengan ibu-ibu semua. Iri. Mereka maaf ya, sebelum subuh sudah mandi. Sholatnya di mana kira-kira? Katanya di jalan. Ternyata di kantor. Sampai kantor kan jam 6 lebih seperempat. Masa sholat subuh jam 6 lebih seperempat? Iya kan? Kenapa? Ngejar jangan sampai telat. Kalau telat nanti dikurangi bonus akhir tahun. Nanti istri saya marah, gitu kan ya? Diusahakan biar sampai sana belum bel. Terus gitu. Pulangnya kapan? Pulangnya malam. Berangkatnya sebelum subuh, pulangnya sampai sini jam 9, jam 10, jam 11. Tidur, pulang tidur, bangun berangkat, pulang tidur, bangun berangkat, pulang tidur, bangun berangkat. Coba ibu, memang sih gajinya banyak bu ya. Ya, tapi kenikmatannya berkurang. Yakin. Karena jujur ketenangan hati tidak selamanya, bahkan tidak ada pada harta. Tidak, walaupun kita memang butuh harta, butuh. Kita tetap bekerja tapi tetap menjaga. Makanya ya ada antara orang Indonesia dengan orang Arab Saudi cerita. Tanyalah orang Saudi katanya, Indonesia bagaimana kalau kerja? Berangkat sebelum subuh. Kapan pulangnya? Pulang habis isya. Kata orang Arab, la haula wala quwata illa billah katanya. Itu benar. Ya, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memandang siapa saja yang mulia itu bukan karena dunia, tapi karena apa? Ketakwanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun. Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun. Ayah kalian satu. Ala la fadla li arabiyyi wala ala ajimi. Ala la fadla li arabiyyi ala ajami. Nah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang-orang ajam. Orang ajam itu orang-orang selain Arab. Li'ajami ala Arabi. Tidak pula bagi orang-orang ajam itu lebih mulia daripada orang-orang Arab. Wala ahmara wala aswad. Tidak juga kelebihan seseorang itu dari warna kulit yang merah di antara atas orang-orang yang kulitnya hitam. Begitu juga sebaliknya, wala aswad ala ahmar, bukan orang hitam yang lebih mulia dibanding orang yang kulitnya warna merah, tidak. Illa bittaqwa, tapi yang menyebabkan seorang mulia itu karena ketakwaannya. Mau dia hitam, kalau orang sini bilang gutang, ibu ya, gutang banget sih kamu, hitam banget. Ada orang yang putih banget kayak mayit, bukan, putih kuning lah kalau bisa kita ya, bukan putih ya. Yang tinggi, yang pendek, yang keriting, yang botak, yang bagaimana, semua itu bukan menentukan kedudukan dia mulia atau tidaknya di hadapan Allah. Yang menyebabkan mulia di hadapan Allah ketakwaannya. Jadi bukan ibu ya, Allah kasih dengan wajah yang cantik. Ya, ada teman-teman ibu yang wajahnya ya biasa-biasa aja lah. Kalau dinilai ibu 90, teman-teman ibu 60. Itu bukan menunjukkan ibu mulia, tidak. Tapi yang menyebabkan mulia di antara kita mau seperti apa? Keriting kah, hitam kah, pendek kah, tinggi kah, kurus kering, gemuk. Yang menyebabkan mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Oleh karena itu ibu rahimahullah, jika seseorang dikaruniai keturunan yang mulia disertai dengan takwa, maka ia semakin mulia. Nasabnya bagus.
nasabnya bagus, ditambah lagi dia takwa, Masya Allah, ini luar biasa. Berarti dia tambah kemuliaannya. Keluarganya keluarga, maaf ya, misalkan keluarga kiai semua, ya, keluarga kiai semua, punya pesantren, ditambah lagi akhlak mereka baik juga. Mereka tidak pernah al-fakhr, dia berbangga di depan orang. Kalau ada orang datang, kalau dia datang, kemudian ada orang langsung berdiri, dia bilang jangan berdiri, nyambut aku biasa saja gitu. Karena memang nggak boleh Bu, kecuali ibu jalan ya. Jadi nggak boleh ibu kalau memang ada yang datang orang mulia itu, ibu berdiri, kecuali ibu jalan. Kalau jalan nggak apa-apa, tapi kalau berdiri seolah-olah itu menghormati. Jadi udah biarin. Terus kemudian kalau kalau disalamin, cium tangan, langsung ditarik sama dia. Udah biasa aja sama saya. Sedangkan kebaikannya dia itu membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu pembangunan yang membutuhkan dana. Dia tidak pernah membanggakan diri. Dia juga memiliki nasab yang bagus. Nah, orang seperti inilah yang luar biasa. Dia udah mulia di nasabnya, mulia dengan akhlaknya atau takwanya, maka mulialah mereka di hadapan Allah dengan segala hal. Masya Allah. Ada nggak ya seperti ini Bu? Mudah-mudahan di kita. Amin ya. Mudah-mudahan di kita. Akan tetapi jika dia memiliki keturunan yang mulia, Ibu nih, dia keturunannya keturunan konglong merat, bukan kolong konglong merat. Keturunan darah apa? Darah merah. Merah darahnya kok, nggak ada darah biru. Coba sobek Pak Bu. Keluar merah Pak biru? Nah, merah. Maksudnya darah biru itu kelonglong merat. Ya, orang yang beruang. Beruang ya, berduit, memiliki kedudukan. Tapi dia tidak bertakwa. Nah, Ibu nih, bandingkan dengan yang pertama. Maka yang pertama mulia dengan bertumpuk kemuliaannya, nasabnya bagus, dia takwa. Ini dia memang nasabnya bagus tapi tidak bertakwa. Kira-kira apa Ibu? Maka tidak manfaat keturunannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu nih. Ini kita bisa ngambil ibrah. Ya. Kita bisa ngambil ibrah. Nih, contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, pernah dengar? Dia itu menjadi mulia meskipun dia bukan orang Arab. Salman Al-Farisi itu kan bukan orang Arab Bu ya, orang Persia, orang Persia, tapi dia mulia. Kenapa Ibu Salman itu mulia? Karena dikatakan kepadanya, faqad rafa'al Islamu Salman Faris. Sungguh Salman Al-Farisi diangkat atau dimuliakan oleh Islam karena ketakwaannya. Wa qad wada'al kufru asy-syarifa Aba Lahab. Namun ada orang yang dia keturunan Arab, bahkan dia memiliki kedudukan dan nasab yang tinggi, orang yang paling dihormati, tapi dia dihinakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibu? Aba Lahab. Abu Lahab itu kan orang yang terpandang pada waktu itu Ibu-ibu, orang Arab asli, tapi dia dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia kufur. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati Ibu rahimakumullah. Berhati-hati jangan sampai kita terjebak dalam berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan. Ya. Apalagi sampai mencela nasab orang lain. Dosanya dua, berbangga sendiri aja nggak boleh. Apalagi dia udah berbangga kemudian juga mencela nasab orang lain. Loh, kamu nasabnya apa? Kamu mah orang tuanya nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Itu kan zakat kita siapa yang terima? Ya keluarga kamu.
Wah, dalam banget Bu ya. Kayaknya menghina itu benar-benar udah dijek-injek tuh ya. Udah dihina. Kamu kalau lebaran saya nggak kasih THR ya kamu nggak beli baju baru. Apa aja tuh yang dicela? Banyak. Dan ini terlebih lagi dosanya berlipat ibu rahmatullah. Ya. Oleh karena itu kita dilarang untuk bersifat sombong, sikap sombong dengan nasab ibu. Sombong dengan apa yang ada pada diri sendiri seperti harta, dari kepintaran, itu semua diharamkan dalam Islam. Ya. Semua ini dilarang dalam Islam. Maka tentu berbangga diri dengan nasab juga tidak boleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah diri hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain dan seseorang tidak berlaku sombong kepada yang lainnya. Nah ini, nah, yang kenyataannya tadi sebagian orang ibu-ibu terkadang menjadi sombong karena atau ketika dia telah memiliki sesuatu, memiliki banyak sesuatu. Jadi ibu memiliki apa saja, memiliki rumah gede, memiliki kendaraan banyak, memiliki kendaraan yang gede, besar, mewah, walaupun kredit ya, kreditnya ditutupin. Ya, itu sombong dengan orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang mungkin hidupnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin ya, mungkin hidupnya rumahnya belum punya, masih kontraktor. Sombong dengan mereka itu nggak boleh. Wala tusair, dalam surat Luqman ayat 8, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kalian memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Yang disebut dengan wala tusair, dan janganlah kalian memalingkan wajah. Sa'ir itu artinya penyakit yang diderita oleh unta di bagian leher. Jadi sa'ir itu maknanya adalah penyakit yang diderita para unta maksudnya di leher, sehingga ketika ia berjalan kepalanya akan menghadap ke kanan dan ke kiri. Apa tuh Bu? Kadang-kadang begini. Itu penyakit sa'ir, itu penyakit unta. Jadi kalau berjalan unta itu apa namanya? Ininya tuh ke kanan ke kiri, apa namanya? Mukanya. Nah, orang yang ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin derajatnya di bawah kita, kemudian kita memalingkan, pura-pura nggak kenal. Maka saya pernah sampaikan contoh, ibu menghadiri pernikahan teman ibu di gedung besar, undangannya aja tebalnya segini ya, dibuka gitu kan, ditambah lagi dengan undangan digital, klik gitu ya, nanti di situ ada punya ketika ibu datang dikira ibu doang yang diundang, ternyata ada satu RT dengan ibu memang diundang juga, tapi dia mungkin derajatnya masih di bawah ibu. Dia ibu mencoba untuk menghindar, dia ke kanan, ibu ke kiri. Dia ngambil somai, ibu ngambil bakso. Dia makan, ibu minum es. Jadi hidup ibu nggak tenang di situ. Bukannya liatin makanan, liatin dia terus ya. Dia ngambil es, ibu geser. Kenapa? Takut dikenal, takut digini gitu kan. Masa teman saya seperti ini gitu. Gak boleh seperti ini ibu. Nah ini yang pertama, satu di antara 4 kebanggaan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang la yatrukunahunna, sampai hari ini belum dihilangkan. Itu adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga diri dengan nasab, keturunan dan kedudukan. Maka ibu-ibu, kalau masih ada sifat ini,
berarti kita masih mempraktikkan sifatnya orang jahiliyah. Saya nggak nuduh ibu jahiliyah, memang nggak boleh. Nggak boleh ibu ya? Oh, berarti ibu jahiliyah. Kenapa emang? Nah, enggak. Itu terjerumus dalam perkara yang dirutinkan oleh orang jahiliyah. Jangan menuduh orang lain jahiliyah. Itu yang kedua, ibu rahimakumullah. Yang kedua, at-ta'nu bil ansab. Kalau yang pertama adalah berbangga, yang kedua adalah di antara kebiasaan mereka itu adalah mencela nasab. Mencela nasab. Para ulama membagi yang dimaksud dengan mencela nasab dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, mencela suku atau mencela nasab orang lain, mencela sukunya, kelompoknya, sukunya. Hal ini tentu tidak diperbolehkan. Suku Jawa, suku Sunda, suku apa lagi? Suku Batak. Kita mencela sukunya. Kita mencela apa? Dia karena sukunya, nggak boleh. Ya, mencela sebagian mereka karena kesalahannya. Nah, kecuali ibu mencela mereka, ya, mencela sebagian mereka karena kesalahannya. Nah, ini tidak mengapa. Misalkan ada perbuatan-perbuatan dari suatu suku yang memang bertentangan dengan syariat ini, maka kita boleh mencela, tapi mencela perbuatannya, ya, bukan mencela orangnya. Namun ibu-ibu, jika kita katakan kesalahan tersebut berkaitan dengan suku atau nasabnya, maka seperti ini nggak boleh. Jadi jangan yang dicela orangnya atau sukunya, tapi yang dicela adalah perbuatannya. Itu nggak boleh kita mencela nasabnya dia, sukunya apa dicela, bahkan orangnya juga dicela, nggak boleh. Tapi yang dicela itu ini, maksudnya menyebutkan kesalahannya. Nggak boleh ya, kalau itu suku itu tuh biasanya mengadakan ini berkenaan dengan apa? Bertentangan dengan syariat Islam ini. Maka nggak boleh deket-deket ya. Ya itu keperbuatannya, jangan orangnya atau sukunya, bukan. Maka orang yang mencela sukunya termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena ibu perlu ketahui bahwa tidak semua orang dari suku tertentu itu buruk, bener nggak? Tidak semua orang dari suku tersebut itu buruk semua, nggak semua. Ibu membenci si fulan karena sukunya A. Bisa juga si B, si fulanah ini yang sukunya A baik. Ada nggak? Ada. Sama-sama sukunya A, ya, fulan sukunya A, tapi perbuatannya buruk. Kita boleh ibu kesalahannya, nggak boleh apa? Boleh untuk tidak menyenangi perbuatannya. Tapi ada juga suku A, dia fulan, tapi dia baik. Dia tidak melaksanakan apa yang dikatakan yang dilakukan oleh si fulanah tadi. Maka bisa terjadi seperti itu, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kita nggak boleh mencela sukunya, ya. Ini yang pertama, yaitu kebiasaan orang jahiliyah adalah mencela suku atau nasab orang lain. Nah, yang kedua maknanya adalah, atau bentuk yang kedua, mencela seseorang karena meragukan nasabnya. Ini juga nggak boleh. Mencela seseorang dengan atau karena meragukan nasabnya. Jadi mungkin ada orang yang mengaku dirinya itu suku atau nasab tertentu. Aku keturunan ini, aku keturunan ini. Kemudian kita mencelanya karena meragukan dan tidak percaya. Masa sih orang kayak kamu sukunya itu? Gitu ibu ya? Orang suku itu mah kaya-kaya. Lah kamu miskin, masa suku dia? Nah gitu. Jadi mencela seseorang karena meragukan, ya, memiliki suku tertentu. Lah kita kan begitu juga, ini seseorang juga tidak bisa suku A, ya ada yang kaya, ada yang miskin. Nah ini bu, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Manusia itu diamanahkan, dipercaya atas nasab mereka. Jadi kita harus menghormati mereka. Ya, manusia diamanahkan, dipercaya atas nasab mereka. Maksudnya adalah
jika seseorang telah mengatakan bahwa dirinya memiliki suku tertentu atau nasab tertentu, maka tugas kita membenarkannya dan tidak boleh mendustakannya, ibu-ibu. Adapun dia berbohong, itu udah urusan dia dengan Allah. Saya itu adalah keturunan Nabi, misal Ahlul Bait, yang aku mah boleh aja, kita nggak boleh mencela dengan meragukannya. Biar kalau memang dia bohong, pasti dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun jika dia berbohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi", barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, padahal dia tahu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka orang seperti ini surga baginya itu haram. Barang siapa yang berbohong menisbatkan kepada ayahnya sedangkan ayah itu bukan ayahnya asli, ya, maka dia diharamkan dari surga. Intinya ibu rahimakumullah, tidak boleh seseorang meragukan pengakuan seseorang tentang suku dan nasabnya, terkecuali jika dibalik. Ya, terkecuali dia jika dibalik itu ada perkara syar'i, ya. Dibalik itu ada perkara syar'i atau ada hak yang harus ditunaikan, maka tidak mengapa untuk bertanya dan meragukan suku seseorang. Intinya dengan bertanya dulu, ya. Contohnya ada seseorang membuat wakaf, pernah membuat wakaf untuk suku tertentu. Maka jika ada orang yang mengaku dari suku tertentu tersebut, maka kita bisa meminta untuk mendatangkan bukti-bukti. Nah, iya bukti boleh. Kamu sukunya dia membeli wakaf, bener nggak dari sukunya? Buktinya apa? Ya mungkin kalau sekarang mah bentuknya akte lahir, gitu ibu ya. Kan di situ ada nama orang tuanya. Itu yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi udah dua. Yang pertama termasuk bagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Yang kedua watta'nu bil ansab. Yang pertama membanggakan diri dengan nasabnya dan kedudukannya. Yang kedua yang termasuk kebiasaan orang jahiliyah adalah mencela nasab. Yang ketiga, nah di pembahasan ini, wal istisqa'u bin nujum. Termasuk perkara jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah adalah mengaitkan hujan dengan bintang tertentu. Jadi inti dari pembahasan ini adalah ini, Bu, bahwa seseorang yang masih melakukan ketika hujan dia langsung menisbatkan dengan bintang-bintang tertentu, ternyata ini termasuk bagian dari kepercayaan dan kerutinitas orang jahiliyah. Tapi sekali lagi Ibu jangan bilang kamu orang jahiliyah, tapi dia terjerumus dalam satu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Al-istisqa'u bil anwa', ada yang memaknai meminta hujan dengan, kan sholat meminta hujan sholat apa? Istisqa. Sholat minta hujan itu sholat istisqa, yaitu bin nujum au bi anwa', dengan turunnya dengan bintang-bintang. Dan pembahasan ini sedang kita bahas insyaallah, ya. Dan yang terakhir ibu rahimakumullah, yang termasuk perkara jahiliyah adalah an-niyahah. An-niyah itu apa ibu? Meratapi mayit. Meratapi mayit itu juga termasuk bagian dari kebiasaan orang jahiliyah ibu rahimakumullah. Meratapi mayat menunjukkan ketidaksabaran dan bentuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal itu adalah dosa besar. Niyah itu bentuk ketidaksabaran dan bentuk protes terhadap takdir Allah taala. Nabi SAW bersabda, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wadi'un wadir'un min jarab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meratapi mayit, jika ia belum bertobat sampai dia
sampai dia ajalnya tiba, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang berlumuran tembaga dan memakai mantel yang bercampur dengan penyakit kudis. Nah, ini peringatan bagi siapa saja, walaupun yang disebut oleh para ulama kebanyakan para wanita, ya, kebanyakan para wanita ketika ada orang yang dicintainya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak terima sampai merobek-robek baju, mencakar-cakar muka, mengacak-acak rambut, dan mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan kata kalimat-kalimat tanda bahwa dia tidak ridho dengan keputusan Allah, Allah tidak adil dan sebagainya. Itu namanya nih ya ibu, meratapi mayit. Ya, maka pernah memang Nabi SAW melarang para wanita untuk ziarah kubur, ya, pernah. Tapi maksud dilarangnya karena lemahnya para wanita, dikhawatirkan. Tapi kalau memang kuat, tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, zurul kuburo fa innaha tudzakirukul maut. Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah, atau kama qala Nabi sallallahu. Nabi sallallahu justru memerintahkan kepada kita, berziarahlah kalian ke kuburan, boleh. Tapi ada niat dan tujuan di sana. Apa? Tudzakirukumul maut, agar ingat akan kematian. Tudzakirukumul akhirah, agar ingat tentang kehidupan akhirat, bahwa kita tidak akan di sini, semua tidak akan kekal di dunia ini. Kita akan mati sebagaimana mereka ini. Itu tujuannya ibu. Bahkan ini dianjurkan sekali-kali, ya, kalau ibu lagi stres, sesekali, ya, setiap hari Ustadz, aduh masa setiap hari, sesekali datang ke kuburan. Coba ibu, kalau lagi stres datang ke kuburan. Biar apa Ustadz ya? Ya biar tambah stres? Enggak. Justru maksudnya ibu nyetresin apa? Ya, gaji suami nggak turun, apa bonusnya dikurangi, stres. Kembali ke kuburan, lihat, Masya Allah, mereka itu sudah tidak diberikan kesempatan. Ini kita masih diberikan kesempatan. Ya, mereka tidak diberikan kesempatan untuk ibadah, kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Naik imannya, naik semangatnya, naik giro untuk ibadahnya. Datang ibu. Kalau kita terlalu mencintai dunia, ke kuburan. Biar kita tidak terlalu mencintai dunia, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Boleh kita berziarah kubur. Alangkah baiknya kuburan yang kita ziarahi orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal lebih baik. Kenapa? Kalau ibu ziarah di kuburan orang lain biasanya nggak ada rasa. Betul nggak bu? Ibu sering lewat kuburan. Bahkan kalau kuburan di sini-sini itu, ya, udah di tengah kuburan itu udah ada jalan buat lalu lalang orang antar sekolah, kan lihat kanan kiri kuburan, gak ada rasa ibu ya, gak ada rasa bagaimana gitu. Kalau kita datang ke kuburan orang yang dikenal, kan akan terngiang ibu, ayah saya, ibu saya dulu berjuang menyolokkan saya, sekarang beliau tidak ada, maka kita meneteskan air mata. Ya, makanya sesekali bu berziarah kubur, ajak anak-anak. Iya, masa ajak ke kuburan Ustaz? Iya, ajak ke kuburan. Berikan ibrah bagi mereka bahwa kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga tujuan hidup kita bukan duniawi. Itu hadis atau dalil yang kedua ibu rahimakumullah yang sudah kita bahas, alhamdulillah. Di dalil kedua ini ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada maka di dalil yang ketiga. Hadis
yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal lailah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salat subuh di tempat namanya Hudaybiyah setelah semalam turun hujan. Setelah hujan, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika beliau setelah sholat, beliau berbalik arah menuju kepada jamaah. Faqala, maka Nabi SAW berkata atau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Maka Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan juga ada yang kafir. Di pagi hari ini ada dari hamba-hambaku yang mu'minun bi, beriman kepada Allah, kemudian wa kafirun, begitu juga ada orang yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Siapa orang yang beriman di pagi hari setelah turun hujan semalam, dialah orang yang beriman ketika setelah turun hujan dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dialah yang membaca hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka orang yang membaca mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ini, fadzalika mu'minun bi, dialah orang-orang yang beriman kepadaku, wa kafirun bil kaukab, dia kufur terhadap atau dia mengingkari bintang-bintang. Wa amma man qala binawi kadza wa kadza. Adapun orang-orang yang di pagi harinya setelah malamnya turun hujan, dia mengatakan hujan turun dikarenakan bintang ini dan bintang itu. Ada orang yang mengatakan telah turun hujan semalam itu karena bintang ini dan bintang itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika kafirun bi, merekalah orang yang mengatakan demikian itu telah kufur kepadaku. Wa mu'minun bil kaukab, dia telah beriman kepada bintang-bintang. Paham Ibu dengan hadis yang mulai ini? Hadis qudsi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Penjelasan dari hadis qudsi ini, hadis yang mulai ini Ibu, pada sebagian riwayat Nabi SAW pernah bersabda dengan lafal hal tadruna madza qala rabbukumul laila? Tahukah kalian apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Rabbmu kalian tadi malam? Nah, ini dari riwayat lain ya. Maka dari hadis yang mulai ini kita bisa ambil beberapa penekanan Ibu. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil akan sunnahnya seseorang imam untuk berbalik menghadap jamaah. Nah, ini yang pertama kita bisa ambil ibrah bahwa kalau jadi imam, ini bapak-bapak ya, kalau sudah selesai itu berbalik ke jamaah. Nah, ini kan hadis ini. Jadi bukan ngadap kiblat terus. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, selesai. Baru bapak atau ibu yang jadi imam berbalik ke belakang, melihat ke jamaah. Bahkan ada sebagian ya penjelasan, lihat muka para jamaahnya. Kenapa? Dia tahu, ini mukanya bapak ini kayaknya sengut banget, kayaknya tadi imamnya saya bacanya kepanjangan, dan sempat juga dengar batuk, bohong batuk beneran. Itu kan biasanya imamnya panjang tuh didehemin kan, tapi beda di Al-Furqan sih. Alhamdulillah Al-Furqan udah biasa panjang-panjang ya. Iya, bisa panjang-panjang. Sudah biasa, sudah terbiasa.
Kalau orang yang belum terbiasa begitu ya. Kalau surat yang dibaca tidak hafal dia anggap itu panjang. Benar nggak Bu? Misalkan imam baca apa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Apa ya, surat apa? Aduh, panjang nih. Karena dia nggak hafal. Ada giliran di imam baca Sabbihisma rabbikal a'la. Wah, pendek. Berapa ayat itu? Berapa ayat surat Al-A'la, Ibu? Ayo, berapa? Sedangkan yang tadi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ternyata cuma baca 2 ayat. Cuma baca 3 ayat. Enggak sampai 1 halaman. Tapi dikarenakan karena tidak hafal suratnya, maka dia langsung bilang panjang dalam hatinya. Kalau dibilang hatinya udah nggak enak, kan biasanya timbul apa? Timbul batuk jadi-jadian. Ya, apa namanya, dehem. Gitu kan? Pengalaman saya, Bu. Ya, pengalaman. Makanya jujur, kalau jadi imam rawatib, imam apa? Sholat taraweh biasanya, kalau aneh biasanya sholat taraweh diundang, misalkan ya, diundang di mana sholat taraweh. Saya akan bertanya, Pak, sholat tarawih di masjid ini biasanya selesai jam berapa? Jam 8:15 Ustadz, sudah selesai. Nah, berarti biasa ya? Biasa. Kalau Al-Furqan jam berapa tarawihnya selesainya? Jam 9. Jadi jam 7:30 sampai jam 9 ya. Masya Allah, pahalanya banyak. Nah, kita dibilang gitu, ya udah, saya akan menyesuaikan, Bu. Jam 8:15 selesai, apalagi jam 8 udah selesai, senang banget ya. Makanya saya biasanya suratnya pendek-pendek aja, tapi mungkin tumak ninanya dikhusyukan, dimaksimalkan. Ya, 2 ayat, Allahu Akbar, gitu ya. Ada masjid yang juga seayat, 2 ayat juga takbir. Kalau khusyuk nggak apa-apa, karena memang kan baca surat setelah Fatihah itu sunnah. Tapi ada juga bilang ini, Pak, ini biasanya jam berapa selesai taraweh? Terserah Ustadz aja. Waduh, kalau terserah saya nanti jam 9:30. Mau? Kalau terserah saya jam 8 maksudnya selesai. Kan enak, Bu ya? Yang penting kan bacaannya tartil, gerakannya juga tumak nina, waladdallin, amin. Kemudian wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa. Allahu Akbar. Enak nih imam nih. Siapa namanya? Besok saya datang lagi nih. Gitu ya. Iya. Ini kan. Jadi kalau belum waladdallin itu belum takbir anak-anak, bener nggak? Kalau ibu begitu kayak anak-anak berarti. Ya. Jadi kalau belum udah mulai ruku, anak-anak belum takbir. Ya. Kemarin juga Mas Yahya saya ajak Ramadan di Saudi gitu. Duduk, ayo Mas, bangun, tar dulu Bi. Kalau belum waladdallin dia belum angkat. Karena panjang banget ya di Masjidil Haram. Tapi di sana kan adem insya Allah. Baik, ini yang pertama, disunahkan bagi seorang imam ketika udah selesai itu menghadap ke belakang. Satu di antara tujuannya melihat wajah-wajah, Bu, sebenarnya. Wajah-wajah apa namanya? Jamaahnya itu tadi sholatnya kepanjangan atau enggak gitu, Bu. Ada nggak yang buru-buru? Mereka ada yang buru-buru. Bisa juga ibu melihat atau imam itu melihat ada yang sepuh-sepuh. Nah, yang tua-tua gitu, yang duduknya tidak bisa, yang berdirinya tidak bisa lama. Nah, itu diantara ibrohnya ibu-ibu. Oleh karena itu memang yang jadi imam itu ahsannya adalah orang yang sering jamaah di situ atau sahibul bait. Kenapa diutamakan sahibul bait, Bu? Karena kalau sahibul bait itu kan tahu jamaahnya. Ada bapak itu yang biasa kalau berdiri nggak bisa lama. Ada bapak itu kalau sholat gak bisa begini itu. Tapi kalau saya mah Al-Furqan udah jadi jamaah, Bu ya.
jamaah sebulan sekali. Di jamaah sebulan, Al-Furqan bisa jadi imam, ya insya Allah lah Al-Furqan sudah siap gitu ya. Tapi nggak pernah panjang-panjang kan, pendek sama gitu. Mana yang kedua ibu-ibu, atau penekanan yang kedua dalam hadis yang mulia tadi, hadis ini merupakan dalil akan sunnahnya seseorang imam untuk memberikan nasihat setelah sholat, untuk memberikan nasihat setelah sholat jika memang diperlukan, karena ini sebagaimana sering dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi misalkan imam, apalagi imamnya adalah ustadznya, Masya Allah ya, dikasih wejangan sedikit, tapi kalau diperlukan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada waktu yang Dia tentukan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di waktu yang Allah tentukan. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang Asy'ariyah. Tahu Asy'ariyah? Ya? Bahwa Allah, mereka mengatakan atau mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata dengan kalam qadim, yang mereka maknai bahwa Allah sudah berbicara sejak zaman azali dengan suatu topik dan tidak pernah berubah dan tidak berkata lagi sesudahnya, karena mereka menolak sifat Allah bisa berbicara kapan saja. Nah ini Asy'ariyah Bu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau berbicara kapan saja yang Ia kehendaki, dengan topik apa yang Ia kehendaki, dan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Nah ini bagian dari ibu bagi kita ya. 3 yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-3. Dan yang terakhir Ibu-Ibu, terakhir ini, dalil yang terakhir adalah mengenai dari firman dari hadis Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, semakna dengan hadis sebelumnya sebenarnya Ibu, dan berkata, sebagian dari mereka sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu, maka turunlah ayat, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab terpelihara, tidak ada yang menentukan selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, yaitu Al-Quran, dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Jadi ini senada dengan sebelumnya Ibu ya. Jadi sebagaimana telah dijelaskan ya di awal pembahasan ini, sebagian mereka diberi rizki oleh Allah dengan berupa hujan, akan tetapi mereka mendustakannya nikmat tersebut ya, nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan menisbatkan rizki itu bukan dari Allah tapi dari bintang-bintang. Allahu alam bisawab. Ibu-ibu, ini yang bisa disampaikan di bab ke-29, yakni mengenai hukum menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Iya, mudah-mudahan pembahasan di pagi yang mulia ini diberkahi dan mendapatkan pahala yang berlimpah buat kita ibu-ibu ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Minimal kita bisa mengambil ibrah dan kesimpulan dengan bab ini ibu-ibu rahimakumullah, yakni mengenai penjelasan tentang soal waqiah yang tadi disebutkan di atas. Kemudian juga kita mengetahui ada beberapa hal yang termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, yang tentu dengan mengetahuinya bukan kita melakukannya, tapi dengan mengetahuinya itu merupakan perkara jahiliyah, maka kita akan berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya ya. Kemudian juga kesimpulan di bab ini, pernyataan bahwa salah satu dari 4 perkara jahiliyah adalah termasuk perbuatan kufur.
Ya, apa yang disebut berbuat kufur? Ya, karena menisbatkan nikmat Allah yaitu hujan kepada bintang. Ya, itu juga itu termasuk kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, faliyatafadhal. Baik, kalau tidak ada, maka kita akan cukupkan. Sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, apa yang disampaikan di pagi hari ini, jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika salah itu merupakan kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kita semuanya. Kita akhiri pertemuan di pagi yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.